Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Amma ba'du. Teman-teman, Kiai Haji Nur Ihya pernah mengatakan di dalam sebuah podcastnya bahwa dia akan berbalik arah menyerang Kiai Imad dengan catatan kalau ditemukan nama Ba'alawi di dalam 5 kitab ulama besar Yaman tentang sejarah nasab. Tapi pada faktanya ternyata setelah diriset, setelah dicari tahu, karena beliau memang dalam hal ini kontribusi ikut serta ya, dalam penelusuran penelusuran siapa sebenarnya Khan Ba'alawi. Mari kita simak videonya. Ba'alawi, Bani Alawi, Aba Alawi itu bukan anaknya Ubaidillah bin Ahmad al-Abah, tetapi keturunan dari Bani Jadid. Di dalam An-Nafah al-Ambah itu jelas. Wa min dzurriyyatihi sammah Banu Abi Alawi wa huwa Abu Alawi bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi bin Ja'far Shadiq dan seterusnya sampai Rasulullah. Jadi ini mudah sebenarnya. Cara memahaminya itu seperti ini, gitu. Biar nggak bulat dan ruwet gitu. Cari pembenaran sendiri-sendiri nggak akan rampung. Betul, Kiai. Ini mudah kan, tahu nggak? Lebih mudah nih, lebih mudah. Gitu. Mudah banget loh. Gampang bagi yang mau nyari tahu. Klaim dari mereka, 140 ulama saja mengaku masa Anda seorang itu membatalkan kayak gitu. 10.000 pun nggak bisa, Raden Haji Omar. Bagaimana? 10.000 ulama pun yang mengklaim, bukan sombong ya, mohon maaf ya, karena sumbernya di lokomotif yang menarik gerbong-gerbong ini. Gerbong ini 10.000, 200.000 pun salah kawitani, bahasa Jawanya. Salah kawitani. Jadi jangankan 140 ulama, 10.000 pun kalau memang akarnya ini, ya, awalnya ini salah, nah semuanya akan salah gitu. Madzhabul arba'ah pun ikut mengisbat. Itu seperti apa, Kiai? Seperti yang Raden Haji Omar sampaikan, Madzhabul arba'ah saja juga mengisbat Ba'alawi. Ba'alawi itu belum lahir sudah diisbat. Ya, sama dalam belum lahir kok diisbat. Itu sama. Oleh sebab itu kami akan menyampaikan dengan setulus hati saya kepada Kiai Haji Syukron Makmun ya, untuk memahami bahwa ternyata di dalam Ar-Raudhul Jali versi tahqiqan dari Muhammad Abu Bakar Ba'dzib itu berisi isbat dari Mus'ab Az-Zubairi, pengarang kitab Nasab Quraisy, yang mengisbat adanya Abdullah bin Ahmad bin Isa. Mus'ab Az-Zubairi itu wafat tahun 236 Hijriah. Imam Ubaidillah itu belum lahir. Bahkan Imam Ahmad al-Abah pun menurut yang versi Al-Muhajir, Ahmad Al-Muhajir itu juga belum lahir. Karena lahirnya Imam Ahmad al-Abah itu 260 Hijriah. Itu versi kitab Al-Imamul Muhajir, karya Muhammad Diya Shihab. 273 Hijriah, 279 Hijriah, 210 Hijriah, macam-macam versinya, tumpang tindih semua. 5 kitab karya ulama besar Yaman itu benar-benar mengisbat Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Abah, maka saya akan taslim, saya akan menyerah, dan saya akan balik menyerang Kiai Haji Madudin Usman, dan akan berkhianah dengan Raden Haji Omar. Seandainya ada 5 kitab. Pertama, As-Suluk fi Tobaqatil Ulama wal Muluk, temukan Alwi yang menjadi saudaranya Jadid bin Abdullah. Yang kedua, Tuhfatuz Zaman fi Tarikhi Sadatil Yaman. Semua ulama-ulama orang-orang terkenal, sadah-sadah yang ada di Yaman, mulai dari Oman sampai Aden, sampai Taiz, sampai San'a, sampai Udaidah, semua direkam dalam kitab Tuhfatuz Zaman. Nomor 3, kitab Tobaqat Sulahail Yaman. Orang-orang saleh, orang-orang Yaman semua dicatat, tapi nggak ada Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Abah. Yang keempat, kitab Tobaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas. Ini juga jelas tidak ada. Yang kelima ini ada kitab yang ada di abad
ke-9. Ini juga tidak ada. Saya sudah cari semua sampai semanuskrip-manuskripnya. Tidak ada. Padahal kitab ini mencatut Tobaqat Fuqaha'il Yaman, mohon maaf. Tobaqat Fuqaha'il Yaman, As-Suluk fi Tobaqatil Ulama wal Muluk, Tuhfatuz Zaman, Tobaqat Sulaha'il Yaman, dan Tuhfatuz Zaman. 5 kitab ini. Kalau ada nama Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abbas, saya akan taslim. Tapi ternyata tidak ada. Masya Allah. Kalau tadi beliau menilai dari 5 kitab nasab ya. Itu Tobaqat, sejarah. Ya, sejarah apa yang terlalu dari 5 kitab ini nggak ada yang namanya Ubaidillah. Apakah antum meneliti masalah nasab ini sebelum apa setelah ada polemik nasab ini? Sudah sebelum sebenarnya Pak Yai. Sebenarnya sebelum. Sebelum itu sudah saya teliti. Cuma mau ngomong ya rada-rada takut lah. Sungkan dan takut ya, sedikit antara campuran. Nggak sedikit ya kayak gitu. Karena memang yang diyakini oleh masyarakat atau umat Islam kita ini selama ini Bapak Alawi itu min dzurriyyatin Nabi. Nanti saya melawan arus tanpa ada dukungan ya dianggap orang gila. Khaliful ada itu langka gitu. Ya begitu Kiai emang. Ya alhamdulillah, tapi semenjak polemik nasab ini mencuat, ya akhirnya banyak kiai-kiai Nusantara yang bermunculan yang memang punya kapasitas keilmuan luar biasa. Jadi kiai-kiai yang benar kiai itu dimunculkan oleh Allah. Kemudian kalau tadi dibilang narasinya adalah atau diksi yang digunakan oleh Kiai Nur Ihya itu adalah takut, ya sebenarnya ini bukan jadi hal yang tabu dan bukan menjadi rahasia umum lagi ya. Karena menggoyahkan sesuatu yang sudah kuat itu tantangannya nggak mudah. Maka kita cukup berterima kasih oleh Kiai Imad yang mampu menyandarkan dan memberikan keberanian bagi siapapun dia yang pernah merasa dirugikan oleh beberapa oknum, ya tentu dengan dawir-dawirnya. Baik teman-teman, demikian penjelasan bahwasanya Ubaidillah itu memang tidak pernah tertulis di dalam 5 kitab ulama masyhur di kota Yaman. Dari 5 kitab yang disebutkan tadi, kalaupun memang ada tercatat di sana Ba'alawi, ya, maka Kiai Nur Ihya pun akan taslim. Jadi tentunya bukan beliau doang, bukan hanya beliau ya akan taslim. Saya rasa semuanya juga umat Islam akan taslim, mengakui bahwasanya Ba'alawi adalah min dzurriyyatir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada kenyataannya sampai detik ini itu tidak ditemukan. Ya, jadi berarti zuriyah Rasul yang ada di Indonesia bisa disimpulkan ya itu Wali Songo wa min dzurriyyatihim. Selain daripada itu berarti belum terbukti dan bisa dikatakan dusta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.